Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Bapak Ibu, izinkan kami pada kesempatan kali hari ini untuk menyampaikan satu materi tentang konsep dasar kurikulum dan pengembangan kurikulum, yang merupakan mata kuliah pengembangan kurikulum yang pembimbing dosen kami di mata kuliah ini yaitu beliau Bapak Dadan Setiawan MPD. Perkenalkan, nama saya Muakhirin, nomor induk 2281130119. Langsung saja Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sebelum tentunya kita sampai kepada materi-materi pokok, kita sampaikan yang pertama tentang konsep dasar kurikulum itu sendiri. Apa itu kurikulum? Kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan merupakan pedoman untuk proses pembelajaran itu sendiri, di mana kurikulum ini mencakup mata pelajaran, metode pengajaran, sumber daya, dan tentunya ada evaluasi. Berperan penting dalam menentukan apa yang diajarkan dan bagaimana itu diajarkan. Ini adalah kurikulum. Jadi satu hal yang sangat pokok, satu hal yang sangat penting. Jadi ada beberapa tujuan dari kurikulum itu sendiri. Yang pertama, mengarahkan pembelajaran siswa. Yang kedua, akan mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan individu dan tentunya kebutuhan masyarakat. Adapun kurikulum itu sendiri terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada yang namanya kurikulum inti, kurikulum tambahan, metode pengajaran, ada evaluasi. Apa kurikulum inti? Di dalamnya mata pelajaran dasar yang harus diajarkan. Adapun kurikulum tambahan ini adalah mata pelajaran tambahan yang dapat dipilih. Kemudian metode pengajaran ini cara mengajar siswa. Adapun evaluasi ini adalah proses pengukuran dan penilaian kemajuan siswa. Kemudian tentang pengembangan kurikulum itu sendiri. Ada beberapa proses yang perlu dijalankan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang pertama tentunya identifikasi kebutuhan. Itu menentukan apa yang perlu diajarkan dan mengapa ini diajarkan. Ini satu hal yang sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan itu sendiri. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan, kemudian perencanaan ini sesuatu yang penting. Menyusun struktur, menyusun isi kurikulum itu sangat penting. Setelah kedua hal tercapai, dilaksanakan, maka implementasikan, mengajar kurikulum kepada siswa. Nah, setelah itu barulah yang keempat, setelah dilaksanakan, diimplementasikan dalam pengajaran, maka evaluasi ini sangat penting ya. Mengevaluasi efektifnya kurikulum dan memperbaharui jika memang itu diperlukan. Kemudian ada beberapa pendekatan kurikulum. Yang pertama ada pendekatan top down, dikembangkan oleh otoritas pendidikan nasional atau regional. Kemudian yang kedua ada pendekatan bottom up, yaitu dikembangkan oleh guru atau sekolah dengan lebih banyak fleksibilitas. Yang ketiga ada kurikulum terbuka. Ini memberi siswa lebih banyak pilihan dan memilih mata pelajaran. Ada beberapa tantangan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang pertama ada dinamika sosial dan teknologi, di mana perubahan dalam masyarakat, perubahan teknologi ini memerlukan kurikulum yang terus berkembang, memerlukan inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri dan perkembangan teknologi. Dan tentunya memasukkan teknologi pendidikan yang tepat dalam kurikulum ini satu hal yang sangat penting. Kemudian tantangan yang kedua adalah keanekaragaman siswa, di mana siswa ini memiliki sikap belajar yang berbeda satu dengan yang lain. Kemudian dikarenakan hal tersebut, maka kurikulum ini perlu memadukan metode pengajaran yang beragam menentukan sesuai dengan keadaan siswa. Adapun yang keempat ini evaluasi yang akurat, memastikan pengukuran kemajuan siswa yang adil dan akurat menggunakan berbagai bentuk evaluasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa pemaparan singkat yang kami sampaikan di awal,
Kesimpulannya, kurikulum adalah fondasi pendidikan yang sangat penting. Kemudian yang kedua, konsep dasar kurikulum ini melibatkan apa yang diajarkan dan bagaimana itu diajarkan. Kemudian yang ketiga, pengembangan kurikulum adalah proses yang melibatkan identifikasi kebutuhan, perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Adapun tantangan seperti perubahan sosial teknologi, keanekaragaman siswa, evaluasi yang akurat, ini harus diatasi. Ini merupakan tantangan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kurikulum yang baik ini akan membantu mencapai tujuan pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk masa depan. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.